kenapa kesana gitu kan ya, oh karena unik gitu. Selain juga memang promosi sih dari pemilik wisata tentu saja. Jadi memahami keunikan objek, bagaimana objek itu kemudian memang berbeda dengan yang lainnya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk kualitas itu sebenarnya dia memastikan kebenaran. Ini kan gambar yang sudah sering kita ini ya, sering kita lihat. Ini kalau dari sebelah sini ya 3 gitu ya. Tapi kalau sebelah sini ya 4 gitu ya. Jadi yang benar yang mana gitu kan? Ini yang bilang 4, yang ini yang bilang 3. Kenapa? Karena perspektifnya. Ya, perspektifnya. Jadi ini yang benar yang mana nih? 1, 2, 3. Kalau saya sih yakin ini sebenarnya 3 bukan 4, cuman ini ada garis semu saja, jadi kelihatannya itu 4 gitu ya. Sebenarnya tinggal diambil aja akan kelihatan gitu. Tapi untuk memastikan bahwa ini adalah 3 gitu ya. Ini kan ini 1 ke sini ya, terus ini 2 ke sini, ini ke sini 3, ini ujungnya ke sini. Gitu ya. Itu adalah apa? Kualitatif. Nah, kemudian juga misalnya begini, ini gambarkan sudah kelihatan ya, ini nggak boleh harus ada misalnya after 6 beer, atau before 6 beers gitu ya, gitu ya. Nah, dibalik itu, jadi data kualitas adalah data dinamis, setiap peneliti bisa memberi tafsiran yang berbeda. Jadi tafsirannya itu seperti apa, ini ngeliatnya ini perempuan sudah tua atau masih muda gitu ya, tergantung perspektifnya tentu saja yang digunakan, itu kualitatif ya. Kemudian tadi misalnya kita pengen menceritakan tentang proses perjalanan, gitu ya. Wah, ini biasanya teman-teman yang suka nulis nih gitu ya, misalnya pergi kemana, kemudian menceritakan dari awal sampai akhir tentang perjalanannya. Itu adalah kualitatif ya. Misalnya kalau difilmkan kan misalnya Train to Busan misalnya gitu ya. Itu kan banyak tuh ceritanya panjang gitu ya. Nah, jadi kisah perjalanan ya dengan berbagai moda transportasi, itu bisa menjadi sebuah ya kualitatif ya. Nanti kita lihat tentu saja permasalahan itu apa. Nah, termasuk juga konstruksi pemahaman virus COVID-19 yang kemarin itu. Jadi mungkin nanti ke depan itu akan ketemu nih. Kalau sekarang mungkin belum terlalu terbuka bahwa COVID-19 ya memang misalnya sengaja gitu ya. Artinya ada orang yang menyebarkan COVID ini dengan sengaja misalnya. Atau betul-betul mungkin kecelakaan. Nah, kita lihat saja nanti. Biasanya kalau sudah agak lama baru terbuka dengan riset tentu saja gitu ya. Kemudian ini juga ada mengonstruksi pemahaman. Ini yang benar gambar apa ya? Gambar pot bunga kalau kita lihat yang putihnya. Tapi kalau kita lihat yang sisi hitamnya, itu adalah ada 2 muka ya, 2 muka orang gitu ya. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya bisa benar gitu, tergantung perspektifnya. Kalau kita bilang kita pakai yang putih, oke, berarti yang putih itu ya vas bunga, pot bunga gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat yang hitam, berarti 2 wajah manusia. Seperti itu. Jadi kualitas itu seperti itu contohnya gitu ya. Kemudian ini juga ya, ini juga mengkonstruksi pemahaman. Ini sudah sering kan dulu pernah lihat ya, ini gambar juga perempuan tua gitu ya, sudah tua atau perempuan yang masih muda yang menghadap ke kanan gitu kan. Nah, tergantung perspektifnya. Dan kalau orang menggambar itu memang sengaja dibuat multi tafsir gitu ya, jadi dibuat multi, jadi kelihatannya ya memang tergantung orang lihatnya gitu kan ya. Bisa jadi dia ketika melihat ini, yang jadi dagu itu adalah hidungnya gitu, sementara kalau ini itu dagunya tuh, matanya ke sebelah sana gitu kan. Jadi perspektif lagi-lagi ya. Jadi kita bagaimana kita mengonstruk sebuah pemahaman. Sebenarnya di sini kita juga bisa betul ini gambar yang benar tuh yang mana sebenarnya gitu ya. Yang sengaja dipaksakan itu yang mana, atau memang dua-duanya itu dipaksakan. Misalnya yang kalau kita melihat di gambar ini seperti gambar perempuan muda, berarti yang di leher itu seperti kalung gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang perempuan itu berarti seperti bibirnya misalnya. Ini yang maksakan banget yang mana nih, gitu ya. Oke. Nah, metode kualitatif berarti dia ada deskripsi, kemudian eksplorasi, kemudian menemukan.
ya, baik menemukan yang sudah diketahui atau menemukan yang sebagian sudah diketahui, maksudnya ini sudah diketahui oleh orang lain ya, kemudian atau sebagian sudah diketahui dan juga semua belum diketahui. Wah gitu ya, misalnya apa nih yang belum diketahui nih ya, tentang sosial misalnya, banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia misalnya manusia apa ya, manusia kate ya, manusia kerdil ya, di beberapa wilayah di Aceh misalnya, di Sumatera gitu ya. Kemudian saya waktu sempat ke Toraja itu, katanya di sana itu ada apa ya namanya itu, Sintaurus gitu ya. Jadi yang manusia, yang kepalanya itu manusia, badannya itu apa, kuda misalnya gitu. Ini bener nggak nih gitu ya, sampai ini yang duluan film Narnia atau film atau memang fakta cerita di Toraja sana gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak yang belum kita ketahui, termasuk mungkin ada kemarin tuh ditemukan di apa namanya, di Papua itu, kayak semacam apa ya, bangunan atau tembok di bawah laut misalnya. Itu kan belum kita ketahui, sampai misalnya sekarang lagi tren juga tentang katanya Indonesia ini adalah Atlantis pada masa lalu gitu kan. Itu berarti semua yang belum diketahui. Nah, dalam penelitian kualitatif ini seperti ini. Jadi masing-masing level itu dia akan menemukan data yang berbeda. Kenapa? Karena memang kedalaman datanya. Misalnya kalau dia menggalinya hanya beberapa meter, dia akan menemukan pasir. Kemudian ketika lebih dalam lagi, dia akan menemukan misalnya bebatuan. Ke dalam lagi dia akan menemukan misalnya minyak bumi gitu ya, misalnya nih ya. Kemudian ke dalam lagi dia akan menemukan batu bara misalnya, atau sampai ke inti bumi. Jadi kualitatif ini dia sangat subjektif, sehingga kemudian kebenarannya itu sesuai dengan tingkat dari penelitian itu sendiri gitu ya. Jadi berbeda-beda, dan itu nanti akan saling menguatkan. Misalnya begini, kenapa ya aksi misalnya bullying ya, aksi penganiayaan anak-anak SD lah gitu misalnya, kok sekarang itu banyak terjadi, kira-kira apa nih ya? Apakah karena medsos yang mana, atau mungkin karena apa namanya, teman-temannya gitu ya? Apa nih kira-kira seperti itu ya. Termasuk juga mungkin yang pernah STM atau SMA gitu, SMK gitu ya, kenapa sih suka ada tawuran gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, yang positif aja lah ya, mungkin ada kenapa sih ada beberapa temen tuh rajin banget kuliah, sampai pintar banget gitu ya. Kenapa nih kira-kira gitu ya? Apakah kemarin kan kita ingatkan, apakah seseorang itu pintar itu karena gen, karena keturunan, atau karena lingkungannya, atau karena pola pendidikan orang tuanya, atau mungkin motivasi internalnya dirinya sendiri. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini juga, bahwa penelitian di kualitatif itu seperti kita masuk ke sebuah hutan ya. Jadi ke hutan itu kita nggak tahu nih, di hutan itu ada apa nih ya, nanti ada pohon gitu ya, kemudian ada binatang juga dengan berbagai binatangnya ya, flora dan faunanya gitu, mungkin ada juga kontur dari tanahnya gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tapi nanti kita ada batasan apa nih yang mau kita teliti, yang utamanya tentu saja, walaupun di hutan misalnya mau cari tumbuhan endemi misalnya gitu ya, tumbuhan yang hanya ada di situ, kita berarti menemukan di sini misalnya ada apa nih, misalnya ada bunga anggrek hutan misalnya. Ya kalau binatangnya ada burung-burung kecil gitu misalnya ya, atau mungkin ada hewan melata lainnya. Ya, nah itu di kualitatif ya. Sama juga nih ya, katanya ada macam teori konspirasi, katanya di kutub selatan sana itu, kutub utara, kutub selatan ya, yang di atas lah ya, berarti kutub utara gitu ya, kata di sana itu katanya ada kehidupan ya di dalam atau di balik es itu gitu ya. Nah kita nggak tahu nih, berarti perlu eksplorasi, perlu adanya penelitian. Perlu adanya penelitian. Nah, penelitian kualitatif itu dia sesuatu yang memang terpendam, yang butuh, yang perlu adanya kajian atau penelitian yang lebih mendalam. Makanya kalau kuantitatif itu yang kelihatan, yang nampak, yang bisa diukur. Kalau kualitatif sesuatu yang mungkin tidak nampak untuk diukur ya, misalnya cara keberagaman seseorang, kemudian sikap seseorang, perilaku seseorang, komunitas misalnya, perilaku komunitas ya, keberagamaan komunitas gitu ya, itu bisa dengan kualitatif. Nah
kekhasan ini kita udah sampai sini juga kemarin. Kualitatif itu dia adalah penelitian yang sampai ke akar gitu ya, jadi betul-betul sampai ke akar. Jadi dia mencari itu bukan hanya yang di atas saja, tapi betul-betul sampai ke akarnya. Nah seperti ini contohnya. Ya, ketika kita melihat ini gambar ini, oh ini berantakan apa ini ya. Nah, kita nggak tahu nih, oh setelah kita susun ternyata oh jadi bulatan seperti ini gitu ya. Bahkan kita nggak tahu. Tapi ini kan baru sebagian karena kita ngambilnya yang gambar-gambar itu, yang kotak, yang kayak bintang itu kita nggak ambil gitu ya. Nah sebagai contoh misalnya begini, ini adalah hasil dari penelitian kualitatif ya, yaitu dia mengkonstruktif ya, mengkonstruk, membangun. Oh energi negatif itu mulai dari pembohong, mengeluh, murung, dendam, pahit, cemburu, malas, benci, menunda, palsu, acuh, putus asa, depresi, curiga, dan seterusnya. Itu adalah energi negatif yang membuat hidup kita itu tidak nyaman. Tapi kalau energi yang positif, murah hati, memaafkan, percaya, jujur, kasih, lemah lembut, semangat, bersyukur, sabar, bahagia, totalitas, setia, berani, sukacita, inspiratif, peduli, kreatif, dan seterusnya, itu adalah energi positif. Artinya, oh hasil penelitian memang itu yang membuat hidup itu lebih bersemangat. Sementara yang negatif, yang takut lah, yang rendah diri lah, yang bimbang lah, yang iri hati lah, itu bikin tidak nyaman gitu ya. Nah data dalam kualitatif itu ada dua ya. Yang pertama adalah kualitatif sifatnya empiris dan juga interpretif ya. Empiris berarti data yang memang ada, apa adanya gitu ya. Yang interpretif adalah data yang kita tafsirkan oleh peneliti. Nah, ada dua jenis data ini. Oke, selanjutnya ini desain dari penelitian kualitatif ya. Jadi desain penelitian ini kalau kuantitatif dulu ya. Tadi kan ini kan kualitatif nih ya. Sebelum ke kuantitatif kita kasihkan itu yang kualitatif dulu. Ini kalau kuantitatif ingat ya, itu ada survei, ada eksperimen, ada ex post facto ya. Sementara kalau yang kualitatif ini bisa menggunakan grounded theory, bisa menggunakan case study, bisa menggunakan etnografi, bisa menggunakan fenomenologi ya. Nah, etnografi misalnya, jadi penelitian terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Ini teman-teman menarik sekali nih kalau yang suka memperhatikan manusia gitu ya, memperhatikan orang. Ini orang berbeda ya, komunitas mereka itu berbeda dengan komunitas kita misalnya, gitu ya. Jadi ini misalnya nih ya dari mungkin kita dari Islam saja, misalnya dari keislaman, kok ini yang agak beda ya, ini kok agak beda, ini agak beda ya, kenapa ya, gitu ya. Atau mungkin ini orang ini ada orang Sunda, ini ada orang Jawa, ini ada orang Minang, ini ada orang Batak misalnya, Sulawesi dan sebagainya. Oke, lanjut. Siapa tuh? Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Oke, ini etnografi. Jadi pertama etnografi adalah meneliti ya budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Sebenarnya nanti bukan hanya observasi, tapi dia dengan partisipasi. Ya partisipasi. Misalnya nih kemarin kita ini dulu ya, sebentar. Boleh di ini dulu. Kita stop dulu sebentar ya. Oke, ntar siapa nih tadi? Saya matikan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi di sini ya. Ini menarik nih. Jadi kita sudah masuk kepada berbagai metode ya dalam kualitatif. Ya, yang pertama adalah etnografi. Jadi etnografi ini adalah menggambarkan dari sebuah budaya. Budaya ini bukan hanya budaya ya, tapi pokoknya menggambarkan tentang karakter ya dari kelompok manusia tertentu gitu ya, manusia tertentu. Kenapa gitu ya? Nah, berarti fokusnya adalah menggambarkan, mengkonstruksi dan memberikan makna budaya kelompok gitu ya. Kenapa sih misalnya ya? Mohon maaf misalnya biarawati itu dia pakai kayak kerudung juga ya, kayak gitu juga. Kenapa ini ya? Pasti mereka ada maknanya gitu ya. Kemudian kenapa sih misalnya beberapa wilayah di Bali misalnya gitu, kok mereka ini ya apa
terkenal banget di mana-mana gitu ya, budayanya atau apanya ya, atau orangnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah kemudian tadi fokusnya berarti menggambarkan, mengkonstruksi dan memberikan makna budaya kelompok, komunitas gitu ya. Termasuk ya banyak, mungkin nih teman-teman mungkin kemarin ada yang pernah aksi Palestina misalnya kemarin itu ya. Nah di aksi itu pasti kita akan tahu, oh ini kelompoknya kayaknya ini deh homogen gitu ya. Artinya mereka itu dari sebagian besar gitu ya adalah kelompok Islam, Muslim, memiliki semangat tinggi gitu ya. Mungkin tapi ada tapinya nih. Itu kan kita melihat fenomena gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, ini sebenarnya oke, ada isu itu ada gitu, tapi ada yang menunggangi gitu ya, ada yang memanfaatkan isu itu gitu ya, misalnya mungkin di pemilihan capres nanti mungkin di 2024 gitu ya. Nah itu bisa saja, berarti yang benar yang mana nih, oh ini benar juga yang ini, tapi ada pengaruhnya juga. Nah biasanya pengumpulan datanya tadi observasi, wawancara dengan waktu yang relatif lama. Jadi kalau etnografi ini dia memang perlu waktu gitu ya, karena memang ingin mencari makna yang sebenarnya ya, mencari makna yang sebenarnya. Analisisnya deskriptif, konstruktif, dan pemberian makna suatu budaya kelompok ya. Misalnya nih mungkin teman-teman ada yang suka misalnya suka dibaan gitu ya. Nah kita sebut saja diba itu misalnya, kita akan menemukan banyak sekali makna ya, makna gitu ya, di dikirnya, kemudian mungkin ketika mahalul qiyam sendiri, saya paling suka itu ya, paling suka artinya bisa begini ya gitu ya, ini dari mana sebenarnya dulunya gitu, gitu ya. Atau mungkin lihat juga nih, ini kan ada akhwat yang pakai niqab misalnya, pakai cadar gitu ya. Kenapa ya kok pakai begitu, alasannya kenapa, kalau mereka kumpul itu kayak gimana kira-kira ya. Jadi yang bikin kita penasaran gitu ya. Nah laporannya nanti gambaran budaya kelompok dan bagaimana terbentuknya. Kata kuncinya nanti etnografi, perilaku budaya, bahasa, tema budaya, pertukaran budaya antar kelompok gitu. Jadi kita nanti penelitian itu kita akan lebih wise gitu ya, lebih bijak dalam melihat orang yang mungkin berbeda dengan kita ya, berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Oke, ini adalah etnografi. Yang kedua ada grounded theory, this typing error ya. Penelitian untuk menemukan hipotesis atau teori melalui eksplorasi ya. Fokusnya adalah menemukan hipotesis atau teori berdasarkan data hasil eksplorasi dari lapangan. Tadi misalnya tadi tawuran. Nah, kalau kita meneliti lebih mendalam tentang tawuran gitu ya, kita akan menemukan beberapa penyebab dan nantinya akan berujung kepada penyebab utama dari tawuran. Saya pernah melakukan penelitian, waktu itu penelitian itu di penjara anak dan penjara perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya anak terutama ini, jadi di penjara anak itu riset saya terkait dengan penyebab dari perilaku kriminal pada anak gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat anak-anak itu melakukan kriminal gitu, saya pernah waktu ke penjara anak di Tangerang itu sempat wawancara dengan anak itu, kenapa di sini katanya. Iya katanya, saya katanya dorong paman saya kemana, ke Empang katanya, terus meninggal katanya. Astagfirullah. Nah itu kenapa namanya unik ya, bukan unik ya, artinya kejahatan gitu. Tapi kenapa sih kenapa kemudian mereka masih kecil gitu ya. Di sini biasanya anak itu ya batasannya 18 tahun ke bawah ya, 18 tahun ke bawah lah itu anak gitu ya. Kenapa sih mereka melakukan itu gitu ya. Nah maka harus ada eksplorasi wawancaranya, dan pengamanan lapangan saya ya waktu itu ke penjara anak di Tangerang, termasuk juga saya juga ke Bandung juga waktu itu juga gitu ya. Jadi ingin mengetahui, nah analisisnya dengan deskripsi, ada nanti reduksi, kategorisasi, dan konstruksi. Laporannya membuat generalisasi teori substantif melalui gambar, artinya melalui sebuah visual gitu ya. Nah ketemuannya, kata kunci itu temuan, pengembangan proposisi, proses teori substantif. Ini grounded theory. Jadi penelitian yang menggunakan grounded theory adalah penelitian yang mencari atau akan merumuskan teori dari apa yang ada di masyarakat. Nah waktu di kelas kemarin ingat nggak ya, ketika kita bicara tentang misalnya menurut akhwat nih, menurut perempuan ini laki-laki yang ideal itu seperti apa gitu kan. Nah
Ya kalau kita sendiri mungkin nggak bisa, tapi secara umum kita akan menemukan oh ternyata laki-laki ideal tuh mungkin ya yang badannya tinggi, besar gitu, maco gitu ya. Gitu mungkin lah, mungkin ya. Kalau yang perempuan ideal menurut perempuan laki-laki seperti apa nih? Oh kayaknya udah kelihatan nih ya, standar lah ya gitu, misalnya rambutnya itu lurus, kulitnya itu putih atau terang gitu ya. Kemudian juga mungkin apa langsing gitu ya. Itu adalah hasil dari grounded theory, sehingga nanti penelitiannya itu akan digunakan di apa oleh pasar terutama gitu ya. Oh berarti produk yang paling laku itu adalah yang bikin langsing gitu ya. Yang produk yang paling laku adalah misalnya yang bikin maco nih, kesehatan gitu, bisnis kesehatan atau bisnis kesakitan gitu ya. Itu menjadi hasil dari grounded theory. Ya jadi misalnya sekarang nih anak muda sekarang nih, mahasiswa itu kira-kira yang paling dibutuhkan itu apa gitu ya, yang paling dibutuhkan itu apa. Atau mungkin sebenarnya kalau dari grounded theory ini kita akan menemukan tipe-tipe mahasiswa ya. Tipe-tipe mahasiswa, mungkin ada mahasiswa yang seadanya gitu ya, ya belajar udahlah apa adanya aja gitu ya. Ada juga yang mahasiswa yang ada saja gitu ya, atau mungkin yang mengada-ada gitu ya, atau mungkin yang lebih dari adanya. Itu ya mahasiswa tuh, itu pakai grounded theory. Mahasiswa yang seadanya ya, ada mahasiswa yang mengada-ada, ada mahasiswa yang ada apanya gitu ya, atau ada saja gitu ya, dan ada mahasiswa yang lebih dari adanya. Nah, mahasiswa yang lebih dari ada itu seperti apa? Dia tahu kekurangannya gitu ya, mungkin mohon maaf nih, mungkin apa dari sisi keuangan sebagian di beasiswa ya kayaknya ya. Atau mungkin ada yang orang tuanya bayarin nih apa istilahnya memaksakan lah ya, maksudnya memaksakan itu pokoknya kamu harus kuliah gitu biar orang tua yang bayar gitu, walaupun harus nyari kemana-mana. Karena dia tahu seperti itu berarti dia belajarnya itu betul-betul sungguh-sungguh gitu ya. Ada juga mungkin yang tadi yang lebih dari ada juga karena dia melihat oh saya harus bisa nih, harus sarjana, harus pinter gitu ya, maka belajarnya serius gitu ya. Ini grounded theory. Yang berikutnya ini juga menarik, fenomenologi, yaitu penelitian untuk memahami fenomena esensial pengalaman manusia dalam kehidupannya. Jadi fokusnya adalah memahami pengalaman hidup manusia, informan itu manusia yang utama ya. Jadi menggali pengalaman individu melalui wawancara, observasi, dan juga dokumen. Jadi fenomenologi ini bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa komunitas, bisa masyarakat ya. Misalnya balik lagi misalnya lagi isunya di Palestina misalnya gitu ya. Ketika kita ingin melihat bagaimana fenomena di sana, fenomena anak-anak, fenomena remaja, fenomena orang tua yang mereka hidup di bawah mungkin apa ya, kilatan pedang gitu ya, di bawah inilah ya apa namanya, bom gitu ya. Nah seperti apa itu kita bisa dengan tentu saja dengan apa, dengan fenomenologi. Termasuk juga sekarang kenapa sih muncul generasi rebahan gitu ya. Anak-anak sekarang tuh pengennya apa sih sebenarnya kalau mau kerja gitu,